Sebuah video menampilkan prosesi pernikahan di Kuningan, Jawa Barat menghebohkan jagat maya. Dalam video berdurasi 1 menit ini memperlihatkan dua mempelai wanita duduk berdampingan dengan mesra bersama seorang mempelai pria. Tak hanya itu, keterangan bertuliskan kado pernikahan berupa istri kedua membuat warganet menyerbu kolom komentar. Allah anu maha ngatur makhluk. Menariknya, pernikahan kedua ini dipersembahkan sang istri sebagai kado ulang tahun pernikahannya yang ke-16. Bahkan sang istri pertama telah berencana mencarikan calon istri kedua bagi suaminya itu sejak 3 tahun terakhir, sampai akhirnya mendapati gadis muda berusia 20 tahun. Alhamdulillah setahun ke belakang akhirnya saya nawarin lagi yang kedua kali, akhirnya Akang ACC tapi dengan syarat silakan istrinya dicarikan dan diuruskan semuanya. Meskipun demikian, baik suami maupun kedua pendamping menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan dari pernikahan tersebut. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika News melaporkan. Seorang petugas keamanan kafe di kawasan perumahan kota wisata Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dikeroyok sekelompok pria tak dikenal. Akibat penganiayaan, korban terluka di wajahnya. Menurut keterangan saksi, peristiwa bermula saat seorang pria meminta uang sebesar Rp50.000 kepada petugas keamanan untuk membeli minuman. Pelaku berlalu setelah permintaannya tidak dipenuhi. Namun tak lama kemudian ia kembali bersama sejumlah rekannya. Usai melancarkan aksinya, para pelaku langsung kabur, sementara korban harus dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Gunung Putri. Polisi telah mengumpulkan rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap identitas para pelaku. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Subriyatna News melaporkan. Seorang pria yang diduga pelaku KDRT mengancam warga dengan senjata tajam di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pria ini diduga tak terima dilerai saat menganiaya istrinya. Sebelumnya aksi pelaku mencekik korban dilihat warga yang sedang berlatih bela diri. Namun saat didatangi, ia masuk ke rumah untuk mengambil celurit dan mengancam pelatih bela diri dan warga. Dari keterangan saksi, diduga pelaku kerap melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Warga berharap agar pelaku ditangkap karena membuat resah. Korban diketahui telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Anyus melaporkan. Suasana tegang mewarnai penertiban rumah di kawasan Komplek Jandak Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah bangunan yang masih berdiri di atas lantai TNI Angkatan Darat mulai dikosongkan dan barang-barang milik warga turut dipindahkan dari lokasi. Sejumlah warga yang sedang sakit harus dievakuasi menggunakan ambulan. Sebagian warga bertahan di rumah mereka dan menolak meninggalkan kawasan yang akan ditertibkan. Sementara itu, warga dan tim kuasa hukum menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan terkait relokasi dan kompensasi bagi warga terdampak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah di Jalan Jati Sawangan Baru, Kota Depok menjadi sasaran perampok. Rumah dalam kondisi kosong lantaran ditinggal penghuninya pada siang hari. 4 perampok yang bergerak digagalkan warga dan pegawai rumah yang curiga melihat gerak-gerik pelaku. Sebelumnya pelaku sempat menanyakan nama adik pemilik rumah pada seorang warga, namun pelaku menodongkan senjata api hingga diteriaki warga. Komplotan perampok itu kabur meninggalkan lokasi. Habis itu cekcok, saya nanya, ini kok kenapa pintunya rusak gitu kan. Dia bilangnya cuma lihat aja ke dalam gitu sebentar gitu. Tapi saya nggak tahu kalau di dalam masih ada orang. Pas bunyi pintu jeder, taunya ada orang, itu baru teriak maling. Saya nahan di pintu. Habis itu udah cekcok itu, saya ditodong pistol dari dalam.
Berbekal rekaman kamera pengawas, pemilik rumah telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Bojong Sari. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut viral di jagat maya akibat dugaan pesta sesama jenis di sebuah tempat hiburan malam. Polisi menangkap 5 pemuda di Karawang, Jawa Barat. Polisi menangkap sejumlah pemuda yang diduga terlibat pesta sesama jenis di sebuah tempat hiburan malam di Karawang, Jawa Barat. Total ada 5 orang yang diamankan dan langsung dibawa ke Polres Karawang. Setelah penyelidikan, 3 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya masih dalam pemeriksaan petugas. Sebelumnya aksi asusila itu direkam seorang saksi hingga akhirnya viral setelah diunggah di media sosial. Selain melakukan aksi tak senonoh, para pelaku juga dalam kondisi mabuk minuman keras. Kini para pelaku dijerat pasal tentang perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum dan terancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Meminum minuman keras beralkohol yang membuat para pelaku tersebut mabuk. Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan, berciuman. Hingga saat ini Polres Karawang masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, butuh biaya untuk melamar kekasih. Seorang pria menggasak emas senilai 500 juta rupiah dalam berangkas di tempat kerjanya sendiri. Sementara itu 2 pedagang nasi kuning menjadi korban penipuan setelah beras yang dibelinya ternyata berisi pasir putih. Seorang teknisi perusahaan makanan terkenal di Sidoarjo, Jawa Timur diringkus polisi. Pelaku nekat mencuri emas senilai 500 juta rupiah dalam berangkas tempat kerjanya sendiri. Pelaku beraksi saat jam pulang kerja saat seluruh karyawan pulang meninggalkan perusahaan. Pelaku masuk ke dalam ruang pribadi pemilik perusahaan dengan cara membobol plafon ruangan, kemudian membobol berangkas emas yang berada di dalam lemari. Ironisnya, untuk mengelabui petugas, pasca kejadian, pelaku tetap masuk kerja seolah-olah tak tahu terkait kasus pencurian di perusahaan tempat kerjanya. Pelaku mengaku nekat mencuri demi butuh banyak biaya untuk melamar kekasihnya. Kini pelaku diamankan di sel tahanan Mapolresta Sidoarjo, sementara petugas mengamankan barang bukti uang tunai 17 juta rupiah sisa hasil kejahatan, serta sejumlah perhiasan emas yang belum sempat dijual. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Assalamualaikum lah, selamat pagi bertaan lah. Nah, ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran tangka wadah kita dengan nang kada kawa dilihat. Harapan mendapatkan keuntungan lebih dari beras murah justru berujung kerugian bagi Jamilah, warga Gang Gudang Kuning, Kabupaten Kota Waringin Timur. Akibat termakan bujuk rayu seorang yang menawarkan beras murah, ia malah rugi ratusan ribu rupiah sebab beras yang berada di dalam karung ternyata adalah pasir. Sebelumnya 2 pedagang nasi uduk ini dihampiri seorang pria tak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli dengan total 30 kg. 31 ciljinya jadi 400 nya jadi kami gitu Nah itu jadi diturunkan yang situlah motor itu masih hidup, kami lagi ambil duitnya gitu. Nah jadi julung lah duit tadi, bari julung duit tadi si Dene langsung nggak membuka barang sih tadi, inya terbuka sudah. Tapi di dalam karung tuh ada beras memang? Ada beras memang, tapi cuma 1 kilo aja di atas itu aja, dari asiram. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, per hari ini pemerintah resmi menaikkan harga BBM non-subsidi. Berikut laporan reporter Bagus Prasetya. Pemirsa, Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green, yang mana kenaikan ini mencapai 3.950 per liter. Ada kenaikan 30%, hampir menyentuh 4.000 per liter dari harga sebelumnya.
di mana untuk pengumuman Pertamina hari ini harga kenaikan Pertamax RON 92 naik dari harga 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter. Sementara itu Pertamax Green 95 naik dari harga 12.900 per liter menjadi 17.000 per liter. Dan kenaikan ini tidak juga menyentuh ke BBM non subsidi lainnya. Adapun harga produk BBM non subsidi lainnya tidak berubah. Pertamax Tubro contohnya tetap dibanderol 20.750 per liter, Dex Lite 23.000 per liter dan Pertamax Dex 24.800 per liter. Dan untuk harga BBM subsidi tidak ada mengalami perubahan atau kenaikan, yang dimana Pertalite tetap dijual 10.000 per liter. Dari Jakarta, Bagus Prastia, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Perempuan yang tergeletak di tengah jalan ini adalah Widya Rizkyanti, usia 28 tahun. Warga Indrapura, Surabaya yang menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Korban sebelumnya koma selama 4 hari setelah terjatuh saat tasnya dirampas oleh jambret yang mengendarai sepeda motor di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Pelaku berhasil membawa kabur tas berisi identitas, kartu ATM, uang, dan sejumlah dokumen penting milik korban. Korban terjatuh dan kepala terbentur di aspal jalan saat mempertahankan tasnya. Korban mengalami cedera berat di bagian kepala dan harus menjalani operasi. Pihak keluarga mendesak polisi segera menangkap seluruh pelaku dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang santri di Lombok Tengah menjadi korban pembakaran oleh teman sesama pondok pesantren. 1 di antaranya meninggal dunia. Sementara itu pemilik anjing pemburu yang menewaskan seorang bocah di Bogor, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Tiga santri pondok pesantren di Kecamatan Batu Liang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibakar teman satu pondok pesantrennya. Salah satu korban berinisial SK, 13 tahun, masih bertahan setelah satu temannya meninggal akibat kebakaran yang menimpa mereka pada November 2025 lalu. Sementara itu keluarga korban sudah melayangkan laporan ke pihak kepolisian untuk pihak pondok pesantren yang diduga lalai dalam menjaga para santri hingga kejadian mengerikan tersebut terjadi. Dari pengakuan pimpinan pondok pesantren, pelaku beberapa kali telah melakukan percobaan pembakaran pondok pesantren, namun baru kali ini menimbulkan korban. Sebelumnya kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren di Kecamatan Batu Liang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terjadi, diduga dibakar oleh salah satu santri berinisial R. Akibat pembakaran tersebut, 3 santri menjadi korban dan salah satunya meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Polres Bogor bergerak cepat mengamankan puluhan anjing pemburu babi hutan usai tewasnya seorang bocah laki-laki akibat digigit. Tidak hanya itu, dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan pria berinisial Y, pemilik anjing, sebagai tersangka. Polisi menemukan kecocokan bercak darah korban pada salah satu dari 4 anjing milik tersangka. Sebelumnya, aktivitas berburu babi hutan di hutan desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor berujung petaka pada Minggu siang lalu. Seorang anak laki-laki 9 tahun ditemukan meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala dan leher akibat serangan brutal kawanan anjing pemburu babi hutan. Korban yang sedang memancing tiba-tiba dikejar sejumlah anjing pemburu milik komunitas pemburu babi hutan. 1 anak selamat setelah memanjat pohon, sementara korban langsung diterkam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Boyolali, Jawa Tengah menjadi tersangka usai meracuni mertuanya. Pelaku sakit hati karena korban kerap menghinanya. Sementara itu seorang suami di Kuningan, Jawa Barat mendapatkan kado istimewa di momen ulang tahun pernikahannya yang ke-16. Sang istri mempersembahkan seorang gadis muda untuk pasangan kedua suaminya.
Warga desa Sindon, Boyolali, Jawa Tengah gempar dengan penemuan seorang wanita yang tewas di rumahnya pada 19 Mei lalu. Keluarga yang curiga langsung melaporkan kejadian ke polisi. Setelah diotopsi, korban meninggal pasca mengkonsumsi sate ayam. Aparat Satreskrim Polres Boyolali akhirnya berhasil menguak pelaku pembunuhan dengan pemberian racun tikus. Motif pelaku melakukan aksi tersebut karena menyimpan rasa sakit hati terhadap mertuanya. Pelaku merasa sering diremehkan dan tidak dianggap karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut, kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake akun Gojek, kemudian terduga pelaku tersebut mengirimkan atau melalui gosen sate tersebut ke kediaman. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian dan sepeda motor. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman pidana mati. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sebuah video menampilkan prosesi pernikahan di Kuningan, Jawa Barat menghebohkan jagat maya. Dalam video berdurasi 1 menit ini memperlihatkan dua mempelai wanita duduk berdampingan dengan mesra bersama seorang mempelai pria. Tak hanya itu, keterangan bertuliskan kado pernikahan berupa istri kedua membuat warganet menyerbu kolom komentar. Menariknya, pernikahan kedua ini dipersembahkan sang istri sebagai kado ulang tahun pernikahannya yang ke-16. Bahkan sang istri pertama telah berencana mencarikan calon istri kedua bagi suaminya itu sejak 3 tahun terakhir, sampai akhirnya mendapati gadis muda berusia 20 tahun. Alhamdulillah setahun ke belakang akhirnya saya nawarin lagi yang kedua kali, akhirnya akang ACC tapi dengan syarat silakan istrinya dicarikan dan diuruskan semuanya. Meskipun demikian, baik suami maupun kedua pendamping menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan dari pernikahan tersebut. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga pelaku KDRT mengancam warga dengan senjata tajam di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pria ini diduga tak terima dilerai saat menganiaya istrinya. Sebelumnya aksi pelaku mencekik korban dilihat warga yang sedang berlatih bela diri. Namun saat didatangi, ia masuk ke rumah untuk mengambil celurit dan mengancam pelatih bela diri dan warga. Dari keterangan saksi, diduga pelaku kerap melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Warga berharap agar pelaku ditangkap karena membuat resah. Korban diketahui telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang ular king cobra berukuran besar muncul di permukiman di Samarinda, Kalimantan Timur. 1 ekor ular dengan panjang sekitar 4 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Itu kobra, itu bunuh apa sih itu kobra? Kobra itu. Kemunculan ular king cobra di Jalan Batu Cermin, Gang Haji Alwi, Samarinda membuat warga di sekitar lokasi was-was. Suasana tenang di kawasan tersebut mendadak berubah menjadi kepanikan warga. Tim rescue Posko 2 Disdamkar Kota Samarinda langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan warga soal kemunculan 2 ekor king cobra. Petugas yang menyisir sejumlah titik menemukan seekor king cobra bersembunyi di dalam tumpukan batu. Sementara seekor kobra lain yang diduga betina berukuran besar berhasil lepas dan menghilang ke semak-semak di sekitar lokasi. Setelah bukti waktu cukup panjang, seekor ular king cobra dengan panjang sekitar 4 meter berhasil dievakuasi dengan aman. Sementara 1 ekor lain yang masih berkeliaran, petugas meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Peradaan kedua king cobra dalam satu area itu diduga sudah memasuki masa berkembang biak. 1 ular king cobra ini akan diserahkan ke pegiat penyelamatan satwa untuk tampung serta dimanfaatkan sebagai sarana edukasi masyarakat tentang satwa liar. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.